Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Jadi hari ini gue mau ajak kalian ke bengkel karena si Cupu ini tuh lagi ada trouble teman-teman. Jadi beberapa hari ini si Cupu nih trouble-nya tuh adalah RPM-nya tuh ngayun teman-teman ketika idle. Tapi ngayunnya tuh nggak terlalu tinggi, cuma ya nggak nyaman aja lah ya kayak gitu. Tapi ketika di bawah jalan sih alhamdulillah masih aman kayak gitu. Nah ini sebelumnya gue udah coba kalibrasi sendiri, tapi ternyata masih sama teman-teman. Kemungkinan ISC-nya kayak gitu, atau idle speed control, atau biasa disebut juga IACV atau idle air control valve. Fungsinya adalah mengatur asupan udara ketika idle gitu. Jadi gimana caranya RPM mobil itu normal ketika idle kayak gitu ya, fungsi dari ISC. Ada kemungkinan juga coil, tapi kalau coil kayaknya ya, kalau menurut gua kayaknya kemungkinannya kecil banget sih, karena kalau coil itu bermasalah itu pasti ada berbet, dan ketika tarikan gasnya tuh, ketika digas tuh pasti aneh deh, pokoknya kayak agak berbet dikit gitu. Tapi kalau ini sih tarikan normal-normal aja ya. Oke, kita lanjut ya, jalan ke bengkelnya Om Teddy. Oke, kita OTW yuk. Ya teman-teman, nah ini gue udah sampai nih di bengkelnya nih. Ini bengkel Om Teddy tuh pindah teman-teman ceritanya, tapi pindahnya tuh sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Nah ini Om Teddy tuh bengkelnya langsung di sini, jadi dari depan masuk nggak jauh langsung ngambil kanan nih. Tuh ada namanya tuh di dalam, TDY Auto Service. Nah ini si Cupu udah nyampe di sini nih. Oke, kita tur dulu ya sebentar. Ini masih kinclong banget ya cuy. Ini ganti kopling nih dia nih. Jadi ini transmisinya turun, mau ganti kopling gitu ya. Ini kinclong banget coy. Ini kayak mobil dagangan ya. Mulus banget, gile, bening banget tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada Genio kayaknya tuh. Yuk kita coba cek. Nah ini dia nih. Ada harta karun nih coy. Wah, mantap ya nggak? Jadiin racing look mantap nih coy. Gile. Ini bahan nih, boleh nih dilirik-lirik nih. Mantap. Tuh. Ini, wah ini mobil klasik nih. Ini Pajero kan ya, Pajero lama nih. Pajero lama nih coy. Mantap ya. Tuh kan Pajero mantep nih. Ini kalau nggak salah yang waktu itu di film Sidul nih, yang dipakai sama si Sarah nggak sih, atau yang udah faceliftnya ya. Nah buat kalian yang tahu komen di bawah aja ya. Wah nih dalam lebih luas lagi nih. Ini ada Ford Escape. Wah ini juga, ini kalau didandanin keren juga nih coy. Oh di dalam di sini ada toilet, ada toiletnya, ada musola. Wah ini ada tempat duduk-duduk. Wah gila, lebih rapih ya sekarang ya. Mantap nih mantap. Ini musolanya, komplit rapih. Mantap coy. Sini ada buat duduk-duduk juga nih. Bisa ngerokok juga. Ada si Meng. Hey. Hey.
ini nih teman-teman, yang tadi gue bilang ISC. Nih ISC tuh di sini tempatnya. Nih dia nih. Ini kan TB. Nih ISC nih. Kelihatan nggak? Nih ya. Tuh ini ISC nih di bawahnya. Nah ini TPS nih, ya Om ya? Iya, sensornya nih. Tuh. Ini sering macet nih karena biasanya banyak kotorannya. Karena jarang servis, dan kebetulan emang ini si cupu nih udah berapa bulan ya nggak diservis ya. Nggak diservis, dan juga gue pakai open filter, jadi harusnya sih lebih sering servisnya gitu ya. Cuma ya terkendala waktu ya gitu. Tapi emang sebenarnya ini mobil juga jarang dibawa keluar teman-teman. Dan for your information juga nih, ini gue ngalamin RPM ngayun gini tuh baru pertama kali ini gitu, selama gue pegang mobil ini kayak gitu ya. Nah fungsi ISC itu dia mengatur ini ya, asupan udara kayak gitu ya. Dia berupa katup gitu atau klep gitu. Nah dia yang mengatur asupan udara sehingga gimana caranya si RPM itu normal gitu saat idle. Nah karena ada kerak atau kotoran itu, jadi si katupnya itu bekerjanya kurang maksimal, seret lah bahasanya kayak gitu ya teman-teman. Jadi harusnya dia ngebuka atau harusnya dia nutup itu agak telat itu, atau pelan-pelan gitu. Jadi RPM-nya naik turun kayak gitu. Dan biasanya tuh selain ISC-nya tuh, kalau yang sering bermasalah ya selain ISC ini juga sensor nih rawan juga nih teman-teman. Rawan rusak juga kayak gitu. Jadi baiknya buat kalian yang ngalamin hal serupa kayak gua, RPM-nya ngayun atau naik turun sendiri tanpa digas ketika idle, baiknya langsung diservis aja teman-teman. Jadi jangan sampai bener-bener udah rusak nggak bisa dibersihin dan sensornya ikut kena juga, akhirnya wah kalau udah sensor sih udah nggak bisa diapa-apain ya, harus ganti kayak gitu. Buat kalian yang nanya mekanisme ISC tuh kayak gimana sih, nah kayak gini teman-teman. Jadi yang tadi gue bilang ISC-nya tuh ada di bawah sini, tapi ada juga beberapa mobil yang ISC-nya di atas ya. Pokoknya dia gabung sama TB gitu ya, atau throttle body. Nah mekanismenya kayak gini teman-teman. Kalau kalian lihat di sini nih tuh ada katup kan ya, ini di TB katup biar ketika digas tuh dia ngebuka, angin masuk ke dalam kayak gitu ya. Nah nih di depan sini, di depan katupnya nih, sebelum katup dia ada lubang ke bawah. Nah itu saluran buat ke ISC. Jadi ketika idle tuh kan gasnya, pedalnya nggak diinjek ya. Nah jadi katup yang ini tuh nutup gitu kan. Nah gimana caranya mobil bisa tetap nyala mesinnya? Nah udaranya masuk ke bawah sini nih. Tuh masuklah dia ke ISC gitu. Nah si ISC itu yang ngatur jumlah udara yang masuk gitu. Gimana caranya biar RPM-nya tuh ideal atau normal gitu ya ketika idle kayak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu digas atau nggak perlu diinjek gas, dia tetap nyala mesinnya. Kurang lebih kayak gitu ya. Ini untuk saat ini sih RPM-nya normal ya. Tuh. Biasanya tuh kalau yang udah tuh dia kalau udah berhenti agak lama gitu ya, udah sekitar setengah jam atau 1 jam gitu ya dimatiin. Nah ketika dinyalain lagi, ketika mesinnya dingin tuh, nah dia mulai ngayun tuh teman-teman RPM-nya gitu. Tapi ini sih udah normal sih, harusnya ya, semoga gitu udah dibersihin. Ini masih ngebul karena dia tuh cairan injektor cleanernya masih di dalam ya, jadi masih bekerja dia membersihkan ruang mesin kayak gitu, jadi masih berasap gitu teman-teman. Jauh ini sih aman ya, normal idle-nya ya teman-teman. Ini mobilnya udah kelar nih, ini mesinnya udah normal, udah top chair nih kayaknya nih ya. Semoga sih nggak ada masalah lagi. Nih kipasnya juga udah nyala 2 kali, jadi bisa dibilang normal lah. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama mekaniknya. Nah ini ada Om Deden nih. Om mau nanya Om, itu tadi kira-kira masalahnya di mana selain servis ya? Tadi kan RPM-nya naik turun. Nah itu masalahnya di mana sih? Dan apa aja sih yang tadi dikerjain tuh? Dari ini
ISC-nya macet, terus dibersihin. Kalau tahu bodi ISC sama ruang bakar udah semua. Untuk koil terus busi masih aman Om? Masih aman, oil busi masih aman, masih bagus. Oke, dan untuk ISC-nya itu cuma dibersihin aja Om? Untuk sensor-sensornya aman semua ya? Sensor aman, cuma buat ini doang ISC. Oke, terus ngebersihinnya juga cuma tinggal semprot gitu doang kan ya Om? Disemprot-semprot aja. Oke. Kalau udah bersih aman. Oke, siap. Nah, biasanya penyebab ISC tuh macet atau kotor tuh apa sih Om? Dari ngebul ya, filter udara tuh. Palingan. Kalau yang ini kan pakai ompet filter tuh, lebih masuk deh ini ya kotoran, lebih cepat. Berarti intinya juga harus lebih rutin ya? Harus lebih rutin. Oke, siap. Makasih Om. Oke coy, nah ini udah kelar nih. Kita pulang dulu. Nah, ini ya. Kita coba kita tes. Oke, ini aman. Oke, kita jalan dulu ya. Nanti untuk review hasil servisnya nanti ya sambil jalan. Oke. Oke coy, ini kita udah sampai rumah. Jalanannya lumayan macet ya. Oke, overall gue mau review dulu tentang apa aja yang gue servis di bengkel hari ini dan kendalanya apa aja nih, kita rangkum ya di ending ini. Jadi gini teman-teman, sebelumnya si cupu ini udah beberapa hari terakhir ini tuh RPM-nya ketika idle tuh naik turun atau bahasanya ngayun ya gitu. Gue juga kebetulan lagi pengen servis dan akhirnya tadi gue bawa ke bengkel Om Teddy langganan gue, dan ternyata pas sampai sana tuh bener teman-teman, sesuai dengan indikasi gue, yaitu ISC-nya sudah kotor atau perlu diservis kayak gitu ya. Makanya tadi sekalian aja, memang sebelumnya gue emang udah niat mau servis mobil karena gue mau jalan jauh, dan sekalian servis ISC-nya, cuma dibersihin aja gitu, dan alhamdulillah nggak ada yang perlu diganti ya teman-teman. Jadi cuma dibersihin aja, diservis aja. Catatan penting lagi buat kalian yang memakai open filter atau filter replacement kayak gue gini, itu harus lebih rutin servis ya dibandingkan yang benar-benar pakai filter standarnya kayak gitu ya. Dan buat kalian juga yang pakai open filter ataupun filter replacement yang bisa dicuci, ada baiknya kalian cuci berkala ya. Untuk cara nyuci filter replacement atau open filter, kalian bisa cek di video yang satu ini teman-teman, ataupun di deskripsi ya. Oke, dan untuk bengkel Om Teddy itu ada di Depok. Itu buat kalian yang pengen servis-servis, itu gue rekomendasiin banget karena pelayanannya bagus, ramah, dan juga Om Teddy-nya enak buat diajak diskusi gitu ya teman-teman. Jadi sebelum ngapa-ngapain diskusi dulu enak sama Om Teddy kayak gitu ya. Untuk kontaknya dan juga link maps-nya nanti gue cantumin juga di deskripsi. Oke, kayaknya segitu dulu ya teman-teman video gue kali ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga nih kasih komentarnya di bawah, dan pastinya subscribe channelnya si Cupu dan tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.